Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa ala amma ba'du. Para pemirsa dan para mahasiswa yang dimuliakan Allah, kita akan lanjutkan materi kuliah kita kali ini. Akan membahas tentang ilmu tafsir. Kita akan bahas satu persatu. Di antaranya yang pertama, apa itu tafsir? Secara bahasa, tafsir berasal dari kata fassaro yufassiru tafsiron, artinya menjelaskan, menyingkap sesuatu yang tidak jelas. Tafsir secara bahasa menjelaskan sesuatu yang belum jelas, menyingkap sesuatu yang masih samar. Itu artinya tafsir secara bahasa. Jadi apapun perbuatannya, ketika itu menjelaskan sesuatu yang tidak jelas atau menyingkap sesuatu yang samar, maka itu yang disebut dengan tafsir secara bahasa. Namun secara istilah, menurut Syekh Jamakhsyari yang dikutip dalam kitab Al-Mabahith fi Ulumil Quran karya Syekh Manna Khalil Khattan, tafsir itu adalah ilmu untuk memahami kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, yakni Al-Quran, menjelaskan maknanya serta mengeluarkan hukum-hukum dan hikmah yang berkaitan dengan Al-Quran. Jadi intinya tafsir itu ilmu untuk memahami Al-Quran. Karena kalau hanya Al-Quran saja tanpa menggunakan tafsir, kita hanya selesai dalam teks pembacaan tanpa mengetahui maknanya. Penting sekali mengetahui makna itu. Karena Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, di antara salah satu dawaul qalbi, salah satu obat untuk mengobati penyakit hati adalah qiraatul Quran bitadabburil makna. Membaca Al-Quran disertai maknanya. Nah makanya kalau hanya membaca tidak disertai makna, mungkin kita tidak akan mampu mendalami dan menjiwai isi Al-Quran. Hanya baru membaca teks-teks Al-Quran. Tidak salah sih, baik juga, tapi hanya dapat pahala, tapi tanpa mengetahui dan mendalami isi dari kandungan Al-Quran. Nah untuk mengetahui, memahami kitab Allah Al-Quran itu perlu adanya ilmu tafsir. Jadi dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ilmu tafsir adalah ilmu untuk memahami Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, menjelaskan maknanya dan mengetahui hukum-hukum dan hikmahnya. Itulah makna tafsir. Nah sebelum kepada pembahasan tafsir, kita harus jelas dulu yang akan ditafsirkan itu Al-Quran. Yang akan ditafsirkan itu Al-Quran. Lalu apa itu Al-Quran? Al-Quran itu Al-Quran huwa lafdul arabiyyu al-munazzalu ala Muhammad biwasitati Jibril alaihissalam al-muta'abbadu bitilawatih. Al-Quran itu lafaz yang berbahasa Arab yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad dan membacanya sebagai ibadah. Itu Al-Quran. Jadi Al-Quran itu lafaz yang berbahasa Arab. Makanya Al-Quran tidak boleh memakai bahasa-bahasa selain Arab. Al-Quran tidak boleh bahasa Indonesia. Al-Quran tidak boleh bahasa Inggris. Paling juga namanya terjemah. Al-Quran boleh terjemah bahasa Indonesia, terjemah bahasa Inggris, terjemah bahasa Cina boleh. Tapi kalau teks Al-Qurannya diganti dengan bahasa Indonesia tidak boleh. Harus dengan bahasa Arab. Al-Munazzalu ala Muhammad. Al-Quran itu diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Melalui berapa tahapan Al-Quran diturunkan? Dalam kitab Mabahith fi Ulumil Quran, Al-Quran diturunkan sampai kepada Nabi Muhammad itu melalui 2 tahapan. Tahapan yang pertama, Al-Quran diturunkan secara sekaligus dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah. Baitul Izzah itu sebuah ruangan yang ada di langit keempat, di mana Al-Quran diturunkan secara sekaligus 30 juz. Kapan itu? Pada malam yang disebut Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Secara sekaligus dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah. Disimpan dulu di Baitul Izzah.
Nah kemudian yang tahapan yang kedua, Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur. Dari mana? Dari Baitul Izzah ke dunia, yaitu kepada Nabi Muhammad, dibawa oleh malaikat Jibril selama prosesnya 23 tahun. Itulah. Dan menurut satu riwayat, pertama kali diturunkan adalah pada malam nuzul Quran, itu 17 Ramadan. Sampai kepada Nabi Muhammad selama 23 tahun, dan setelah itu dibukukan oleh para sahabat, salah satunya Khalifah Utsman bin Affan pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Itu proses turunnya Al-Quran. Nah, karena Al-Quran ini masih global, masih mujmal, sehingga kalau Al-Quran tidak ditafsirkan, nanti akan terjadi kebekuan pemahaman. Nanti banyak orang yang tidak paham apa maksudnya. Karena Quran ini masih global, makanya perlu ada tafsir. Untuk mentafsirkan Al-Quran tidak boleh sembarangan, harus oleh seorang mufassir. Mufassir itu adalah orang yang mentafsirkan Al-Quran. Akan tetapi orang yang mentafsirkan Al-Quran juga tidak boleh sembarangan, ada syarat-syaratnya. Karena tidak boleh mentafsirkan Quran seenaknya. Rasulullah bersabda dalam Al-Quran, man fassarul Qur'ana bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang menafsirkan Al-Quran dengan pendapatnya sendiri, maka bersiap-siaplah tempat duduknya di neraka. Na'udzubillah min dzalik. Makanya ada beberapa syarat mufasir dalam kitab Mabahith fi Ulumul Quran karya Syekh Manakhul Khotton. Di antaranya yang pertama, syarat mufasir itu adalah berakidah yang benar. Salimul akidah. Benar, beres akidahnya kepada Allah. Jangan sampai orang musyrik, orang kafir, orang yang menyekutukan Allah mentafsirkan Al-Quran, itu nanti tidak benar, bisa sesat tafsirnya. Makanya tidak boleh menerima semua tafsir, harus jelas dulu nih siapa yang mentafsirkan, orangnya selamat enggak akidahnya. Jangan sampai orang yang tidak selamat akidah mentafsirkan Al-Quran, nanti bisa kacau balau. Penyebab terjadinya kegaduhan umat Islam, penyebab terjadinya penistaan agama, itu akibat mentafsirkan Quran tanpa ilmu, tanpa akidah yang benar. Sehingga terjadilah penistaan agama, sehingga terjadilah membuat sebuah tafsir yang membuat kericuhan umat, bukan menjadi penyejuk umat, pemecah belah umat. Yang kedua, syarat mufasir adalah bersih dari hawa nafsu, tidak mengikuti hawa nafsu. Sebab kalau orang yang masih besar hawa nafsunya, masih mengikuti hawa nafsunya kemudian mentafsirkan Quran, ini bahaya. Nanti bisa jadi Al-Quran akan digiring kepada opini sendiri. Al-Quran akan digiring untuk memuaskan hawa nafsunya sendiri. Makanya tidak boleh mentafsirkan. Orang yang mentafsirkan Al-Quran itu mufasir harus benar-benar sudah bersih dari godaan hawa nafsu. Jadi harus itu seorang yang sudah bersih dari hawa nafsu. Yang ketiga, syarat seorang mufasir itu adalah mengetahui berbagai macam disiplin ilmu. Alim dia. Bisa jadi ya, tadi yang pertama akidahnya beres, hawa nafsunya terjaga. Yang kedua, yang ketiga ilmunya mumpuni. Tidak boleh bodoh. Kalau bodoh jangankan mau mentafsirkan Al-Quran, membacanya saja kadang belum benar. Jadi harus benar-benar menguasai ilmu-ilmu pendukung. Seperti ilmu apa? Ilmu nahwu, ilmu sorof. Karena tidak bisa mentafsirkan Al-Quran tanpa menguasai nahwu sorof. Karena nahwu sorof itu ilmu gramatikal bahasa Arab. Al-Quran itu berbahasa Arab. Nanti kan harus ada perbedaan makna fi'il madhi, fi'il mudhari, isim fa'il, isim maf'ul, fi'il amar, fi'il nahi, itu harus tahu. Kalau tanpa mengetahui itu tidak akan bisa mentafsirkan Al-Quran. Makanya seorang mufasir syarat yang ketiga harus menguasai berbagai disiplin ilmu, terutama ilmu bahasa Arab, ilmu nahwu, ilmu sorof, ilmu balaghah, ilmu mantik, ilmu bayan, fikih, usul fikih, itu harus dikaji ilmu, apalagi ilmu tafsirnya sendiri, ilmu hadis dan sebagainya, ulumul Quran harus dikuasai. Jangan macam-macam. Kalau kita belum bisa mentafsirkan Al-Quran, ikut saja pada orang yang sudah bisa menafsirkan Al-Quran. Kemudian yang keempat,
Syarat mufasir itu menafsirkan Quran dengan Quran dulu. Tafsir Quran bil Quran. Menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran terlebih dahulu. Baru kalau Quran dengan Quran tidak bisa, tidak ketemu, maka Quran dengan sunnah. Quran dengan sunnah tidak ketemu, maka Quran dengan ungkapan para sahabat. Dan apabila ungkapan para sahabat juga ketemu, baru kita menafsirkan Al-Quran dengan hal-hal yang lain. Makanya harus harus berurutan dalam menafsirkan Al-Quran. Kemudian yang selanjutnya, ada selain dari syarat-syarat seorang mufasir, juga harus diperhatikan seorang mufasir itu adab dalam mentafsirkan Al-Quran. Karena segala sesuatu adab itu memang sangat diperlukan. Man la adaba lahu la dina lahu. Barang siapa yang tidak beradab, maka tidak ada agama baginya. Apalagi dalam mentafsirkan Al-Quran harus ada adab. Jangan asal-asalan. Apa saja di antara adab mufasir? Yang pertama, berniat baik dan bertujuan benar. Ini yang tercantum dalam kitab Mabahis fi Ulumul Quran. Adab seorang mufasir yang pertama harus berniat baik. Niatnya harus baik. Mentafsirkan Al-Quran itu untuk apa? Awas, jangan sampai mentafsirkan Al-Quran digunakan untuk alat politik. Mentafsirkan Al-Quran digunakan untuk kepentingan duniawi. Mentafsirkan Al-Quran digunakan untuk kepentingan syahwat. Apalagi mentafsirkan Al-Quran digunakan untuk meraih keuntungan harta. Ya. Mentafsirkan Al-Quran niatnya harus baik. Niatnya ingin mencerdaskan umat Islam dalam memahami Al-Quran. Jangan dipakai alat kepentingan. Karena innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Yang kedua, harus berakhlak baik ada mufasir itu. Lihat dulu orangnya, dia sudah soleh enggak. Jangan sampai orang fasik menafsirkan Al-Quran. Jadi bukannya tidak boleh, tapi adab. Kalau kita merasa belum layak, karena kita masih fasik, ya jangan menafsirkan dulu Al-Quran, khawatir salah. Lebih baik tafwid saja, asrah, ikut kepada ulama yang sudah menafsirkan Al-Quran, yang sudah terjamin kesolehan. Kemudian yang ketiga, taat dan beramal. Syarat adab seorang mufasir itu harus orang yang taat dan beramal soleh. Terlihat ibadahnya rajin, kemudian amal solehnya baik. Kalau dia berbicara menafsirkan Al-Quran, mari kita dengarkan. Kalau akhlaknya saya belum benar, tiba-tiba mentafsirkan Al-Quran, udah, gak usah. Kemudian berlaku jujur dan teliti dalam penukilan. Nah, tidak boleh ada kebohongan ilmiah. Harus jujur dalam penukilan. Ini kadang-kadang, mohon maaf, kadang kita juga ada dalam bicara, pidato, ceramah, atau dalam menukil tukilan dalam sebuah buku atau karya ilmiah. Kadang-kadang kita suka ada kebohongan. Kadang-kadang kita ngomong referensi asal-asalan, tapi benar belum tentu ada itu kitabnya. Dalam kitab anu, padahal kita belum baca dan belum punya kitabnya. Itu kebohongan ilmiah. Nah, kalau seorang mufasir itu tidak boleh jadi mufasir kalau masih suka kebohongan ilmiah. Kemudian yang selanjutnya, tawadu dan lemah lembut. Seorang mufasir tidak boleh sombong, harus tawadu. Kemudian berpenampilan baik, akhlaknya dalam perjalanan, dalam berjalan, dalam berpakaian, sehingga berwibawa. Mufasir itu akan didengar fatwanya, kata-katanya, makanya harus berwibawa. Kemudian mempersiapkan dan menempuh langkah-langkah yang harus ditempuh. Langkah-langkah yang harus ditempuhnya itu dipersiapkan, jangan hanya asal-asalan, tapi harus dipersiapkan langkah apa yang harus ditempuh, langkah apa yang harus dilalui sebelum mentafsirkan Al-Quran. Nah, itu sebagian dari adab mufasir. Nah, makanya ilmu tafsir itu kedudukannya sangat penting dalam ilmu Islam, karena akan menafsirkan isi-isi Al-Quran.
itu saja dulu mungkin untuk ilmu tafsir sementara. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Allahumma waffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.